Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan Ila Galigo series dan kali ini kita telah memasuki episode ke-6. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Setelah Batara Guru dikirim di bumi, dia menyaksikan hamparan bumi yang terbentang dengan sangat luas. Sangat indah sejauh mata memandang. Kecuali satu hal, dia merasa kesepian. Dialah satu-satunya manusia di bumi saat ini. Dia seharusnya bisa bebas kemanapun dia mau pergi. Namun tentu saja, dia butuh seorang teman ataupun pasangan. Sementara itu di kerajaan langit, adik-adik dari Batara Guru sedang menangis terseduh-seduh. Kini kakak mereka telah berbeda alam dan menjadi seorang manusia biasa. Adik-adik Batara Guru ini sempat menawarkan dirinya untuk juga diturunkan di bumi, supaya mereka bisa menemani Batara Guru. Bahkan, Ruma dan Rukeleng pun juga bersedia untuk turun ke bumi dan menjadi pelayan pribadi Batara Guru. Sayangnya, Sang Patutoya tidak menyetujui hal itu. Baginya, ini adalah ujian pertama untuk Sang Batara Guru. Dia harus mampu menaklukkan bumi dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus bergantung dengan siapapun. Itulah hakikat seorang manusia. Itulah ujian untuk menjadi seorang raja. Demikian pikir Sang Patutoe. Dan tak terasa, sudah 7 hari dan 7 malam semenjak Batara Guru diturunkan ke bumi. Datu Palingnya sejak saat itu masih terus merasa bersedih. Dia kerap kali menuju ke kaki langit untuk sekadar menyaksikan Batara Guru dari atas langit. Tentu saja, Sang Patutoe mengingatkan kepada orang-orang penjaga agar jangan sampai membiarkan Datu Palingnya turun ke bumi. Cukuplah Ruma dan Rukeleng saja yang berhasil lolos. Jangan sampai istrinya ikut nekat melakukan hal yang sama. Sudah 7 hari dan 7 malam Batara Guru berada di bumi. Semenjak itulah dia masih merasa sedih dan kesepian. Dia bahkan masih belum makan ataupun minum. Seharian dia hanya berbaring di atas ruas bambu miliknya, sambil termenung meratapi nasibnya. Di pagi harinya, ketika matahari terbit, akhirnya Batara Guru bangkit dari tempat tidurnya. Itulah manusia, mereka tidak bisa menahan lapar dan dahaga. Maka Batara Guru pun beranjak menuju ke dalam hutan. Disaksikannya panorama hutan yang hijau dan sejuk. Dilihatnya pula berbagai macam hewan yang ternyata tunduk memberikan penghormatan kepadanya. Batara Guru mulai hari ini harus mencari dan mengumpulkan makanannya sendiri. Dengan susah payah, Batara Guru pun berhasil mendapatkan beberapa makanan, dan dia pun langsung memakan makanan tersebut. Namun masih dengan tampang yang agak ketus. Kini dirinya telah menjadi seorang manusia. Kekuatan dewanya telah hilang. Dia merasa nyaman berada di bumi. Bumi adalah tempat yang sejuk dan menyegarkan. Dia bebas pergi kemanapun di bumi ini. Hanya saja dia jelas merasa sangat kesepian. Dia rindu akan suara orang lain. Dia mau bercakap-cakap dengan seseorang. Namun apa daya, dia hanya seorang diri di sini. Di dalam hatinya, Batara Guru mengharapkan supaya Bibi Sinaug Toja dan Guru Riselek segera menurunkan putrinya, Wenyilik Timo. Bagaimanapun dirinya kini merasa sangat kesepian. Dia butuh pendamping hidup. Karena bagaimanapun, dia menganggap bahwa belum sempurna dirinya sebagai manusia apabila belum mempunyai pasangan. Akhirnya, dimulailah kisah Batara Guru di muka bumi ini. Dia sehari-hari selalu keluar masuk hutan demi mencari makanan dan minuman. Hingga suatu hari, Batara Guru pun merasa haus dan langsung bergegas menuju ke sungai untuk minum. Ternyata di sungai tersebut terdapat seekor buaya yang berpakaian serba kuning, dan kemudian buaya tersebut menyapanya.
Wahai Batara Guru penguasa bumi, aku tahu isi hatimu yang merasa kesepian. Kalau Batara Guru tidak keberatan, aku bisa mengantar Batara Guru ke istana Sao Selik di kerajaan Pertiwi. Meskipun sedikit kaget, namun Batara Guru membalas ucapan penjaga sungai tersebut dengan senyuman. Rupanya engkau mengetahui isi hatiku, wahai sang penjaga sungai. Tetapi maaf, aku belum bisa meninggalkan bumi. Aku belum punya bawahan yang bisa kusuruh untuk mengawasi bumi kalau aku mau pergi. Tapi bukankah Batara Guru ingin menemui calon pasangan Batara Guru di kerajaan Pertiwi? Mungkin Batara Guru harus melihat terlebih dahulu bagaimana rupa calon pasangan Batara Guru ini. Karena para permaisuri di kerajaan Pertiwi tidaklah secantik permaisuri di kerajaan langit. Bagaimana kalau Batara Guru mendapatkan permaisuri yang kurang cantik? Ucap sang buaya. Meskipun dalam hati Batara Guru sangat ingin menuju ke kerajaan Pertiwi, namun dia sadar akan tugasnya di bumi. Maka dia pun menjawab, "Maaf, tetapi aku punya tugas di bumi. Aku tidak boleh melalaikan tugasku begitu saja." Rupanya si buaya ini masih belum menyerah. "Jangan khawatir tuanku, aku akan mengantarmu ke kerajaan Pertiwi dengan sekejap mata. Dan dengan sekejap mata berikutnya, aku akan langsung menuju ke bumi untuk menggantikan tugasmu mengawasi bumi." Demikian ucap sang buaya. Batara Guru merasa bahwa dia tidak bisa menolak kebaikan sang buaya. Apalagi dia juga merasakan bahwa sang Patetoe telah menyetujui perjalanannya ini. Maka Batara Guru pun bergegas naik ke punggung buaya tersebut. Dan dalam sekejap mata, dia telah sampai di kerajaan Pertiwi yang memang letaknya ada di bawah laut. Batara Guru kemudian terpesona menyaksikan keindahan kerajaan Pertiwi. Terlihat ada banyak orang yang bermain sabung ayam. Spontan, hal ini mengembalikan ingatan Batara Guru ketika dia masih di kerajaan langit. Dia dulunya sangat menikmati kegiatan sabung ayam seperti itu. Sementara itu, Batara Guru juga mendapati kebenaran dari perkataan si buaya, bahwa ternyata rupa permaisuri di kerajaan Pertiwi terlihat agak berbeda dengan kerajaan langit. Di kerajaan Pertiwi, permaisurinya berwajah lebih kecil dengan kulit yang agak kehitam-hitaman. Salah satu sepupu Batara Guru secara tidak sengaja membuka jendela kamarnya dan mendapati Batara Guru sedang ada di luar. Dia pun segera menghubungi ibunya yakni Sinauk Toja untuk melaporkan hal tersebut. Dan dipanggillah Batara Guru untuk menuju ke istana Pertiwi. Dan teman-teman, demikianlah dulu episode ke-6 dari Ilagaligo series. Kita masih akan lanjut ke episode 7 mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan like kalian dan share ini video ke teman-teman yang lain. Silahkan juga berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.